Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita menyesal setelah marah? Ucapan yang terlanjur keluar, hubungan yang rusak, hati yang terluka. Padahal semua itu berawal dari satu hal, yaitu marah. Dalam kitab para ulama, ada satu pembahasan khusus, yaitu Babul Ghadabi, bab tentang marah. Ini menunjukkan bahwa marah bukan perkara yang ringan, tetapi penyakit hati yang sangat berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Muawiyatu, iyyaka wal ghadaba, fa innal ghadaba yufsidul iman, kama yufsidu as-sabiru al-asala." Artinya, wahai Muawiyah, jauhilah marah, karena marah merusak iman, sebagaimana sesuatu yang pahit merusak madu. Penjelasannya, perhatikan perumpamaan Nabi Muhammad SAW. Madu itu manis, murni, dan berharga. Seperti itulah iman dalam hati seorang mukmin. Namun setetes racun saja bisa merusaknya. Begitu juga marah. Saat seseorang marah, ia bisa berkata kasar, ia bisa menzolimi orang lain, ia bisa melupakan Allah. Maka sedikit demi sedikit imannya akan rusak. Bukan berhenti langsung hilang, tapi kritis, melemah, bahkan bisa hancur. Bahkan dalam satu riwayat asar disebutkan, qala Allah Ta'ala, uzkuruni hina taghdabu, azkuruka hina aghdabu, wala amhakuka fiman amhaku. Artinya, ingatlah aku ketika engkau marah, niscaya aku akan mengingatmu ketika aku murka, dan aku tidak akan membinasakanmu bersama orang-orang yang aku binasakan. Penjelasannya, ini solusi yang sangat luar biasa. Biasanya saat marah, pikirannya disempit, hati pun jadi panas, nafsu mengambil alih. Tapi Allah mengajarkan, ingat aku. Kenapa? Karena saat kita ingat Allah, kita sadar Allah melihat kita. Dan balasannya sangat luar biasa. Allah akan mengingat kita saat murkanya turun. Artinya kita diselamatkan. Hadis ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Innal ghadaba minasyaiton, wasyaitonu khuliqa minan nar, wa innama tudfa'u an-naru bil ma'i, fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo." Artinya, marah itu dari setan. Setan itu diciptakan dari api, dan api dipadamkan dengan air. Maka jika kalian marah, berwudulah. Penjelasannya, perhatikan, Nabi Muhammad SAW tidak hanya melarang, tapi memberi solusi praktis. Marah itu sama dengan panas, setan sama dengan api, dan api dipadamkan dengan air. Makanya saat marah, ambillah wudhu, basuh wajah, dinginkan tubuh. Secara fisik kita dingin, dan secara hati juga ikut tenang. Ini bukan hanya ibadah, tapi juga terapi emosi. Hadis keempat, qala Rasulullah SAW, "Lau qala ahadukum idza ghadiba a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dahaba anhu ghaiduhu." Artinya, jika seseorang sangat marah, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan hilang kemarahannya. Penjelasannya, kadang kita berpikir solusi itu harus rumit, padahal cukup dengan satu kalimat, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini adalah pengakuan bahwa kita lemah, permohonan perlindungan, memutus bisikan setan, karena saat marah, sebenarnya kita sedang dibisiki oleh mereka. Riwayat yang terakhir, waruwiya anna ba'dun nasi hamalahu al-ghadabu ala anirtada anil islami wa mata kafiran. Artinya, disebutkan bahwa ada orang yang didorong oleh rasa amarah hingga keluar dari lisan dan mati dalam keadaan kafir. Penjelasannya, ini bukan hal kecil. Marah bisa membuat seseorang menghina agama, mengucapkan kata-kata kufur, menolak kebenaran. Awalnya hanya emosi, tapi ujungnya bisa ada kehancuran yang sangat abadi. Nauzubillahi min dalik. Saudaraku, berapa banyak persahabatan hancur karena marah, keluarga retak karena marah, dosa besar terjadi karena marah. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, orang kuat bukan yang menang bergulat, tapi yang mampu menahan amarah. Maka mulai hari ini, jika marah lebih baik diam, jika marah lebih baik duduk atau berbaring,
Jika marah, lebih baik berwudu. Jika parah, maka ingatlah Allah. Karena menahan amarah bukan tanda seseorang yang sangat lemah, tapi tanda kuatnya iman. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat-sifat marah yang rusak dan menggantikannya dengan kesabaran dan kelembutan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.